Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zevanya Seruna Kemit dengan NPM 2156107 dari Regula M. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Yang pertama adalah pengertian harga. Harga ialah segala macam bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan, mempunyai, dan memiliki beberapa manfaat yang jumlahnya bisa berkombinasi atau tidak menentu dari barang ataupun pelayanan dari produk itu sendiri. Harga juga termasuk dalam salah satu faktor penentu bagi konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan berupa jasa ataupun barang. Nah, selanjutnya itu pengertian produk. Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang diberikan entah itu kepada seseorang guna memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Konsep produk ini berpendapat bahwa setiap konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tujuan utamanya memberikan kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Dan yang ketiga adalah pengertian dari keputusan pembelian konsumen. Menurut Hidayatullah, dalam menentukan keputusan pembelian terhadap suatu produk yang akan dibeli dapat dilihat dari manfaat dan mutu yang diberikan oleh produk tersebut. Pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen pada dasarnya merupakan proses untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara analisis dengan menggunakan bibliometrik. Sumber dari penelitian ini dan isinya dan jumlah publikasinya menggunakan keyword analysis of effect of price and product quality on consumer purchase decision. Data ini dipublikasi dari rentang tahun 2013 sampai 2022. Dari rentang waktu tersebut dapat dilihat publikasi yang telah dipublikasikan adalah sebanyak 200 dokumen dan sumbernya diambil dari Google Scholar. Selanjutnya, di mana pengumpulan data yang diambil dari penulisan Google Scholar ini dilakukan dengan menggunakan software yaitu Publish of Paris. Kemudian data yang telah dipublikasi ilmiah ini dapat diperoleh dan dapat disimpulkan dengan berbentuk RAS. Data yang telah didapatkan akan berbentuk RAS kemudian dimasukkan ke dalam software Mendeley. Alasan ini untuk mengupdate secara detail data publikasi ilmiah. Namun hal ini bisa dilakukan ataupun tidak tergantung pemakaian. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam software Viewers dan pilihlah yang berbentuk RAS untuk memvisualisasikan data tersebut. Data dari analisis biometrik merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan metode statistik dan matematika terhadap beberapa literatur seperti buku, majalah, publikasi online, serta media komunikasi lainnya. Ini menurut Karimah 2013. Ketika dilakukan pemetaan akan diperoleh melalui viewers, artinya nanti data ini akan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis konten secara akurat dari nama penulis, tahun publis, produktivitas peneliti, dan tren riset arsitektur informasi. Selanjutnya masuk dari hasil dan pembahasan. Jurnal indeks Google Scholar yang pertama, yang kedua Publish of Paris, yang ketiga mengambil data sebanyak 200 dokumen. Selanjutnya masuk ke dalam perkembangan publikasi penelitian. Dari hasil dokumen yang dilakukan oleh penelitian terhadap pengaruh harga dan kualitas produk yang ada pada jurnal terindeks Google Scholar melalui Publish of Paris, diperoleh 200 dokumen. Jumlah publikasi ilmiah mengenai effect of price of product quality on consumer purchase decision setiap tahunnya mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Mari kita lihat dari tabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat simpulkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2017 penelitian tentang effect of price and product quality on consumer purchase decision mengalami kesamaan pada jumlah dan presentasi jumlah dokumennya, yakni sebanyak 22 dokumen dan ada 15%. Selain itu, penurunan terendah terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016, di mana mengalami penurunan sebanyak 24 dokumen dan menjadi jumlah presentasi kedua tahun ini menjadi 35%. Selanjutnya, kenaikan jumlah dokumen terjadi dalam rentan waktu 2015
2014 ke 2015 didapatkan 16 jumlah dokumen. Meskipun di tahun 2018 hingga sekarang mengalami penurunan, perkembangan penelitian ini tentang effect of price and product quality on customer purchase decision secara kuantitas membuktikan bahwa penelitian di bidang ini masih menjadi topik yang diminati dan terus berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia. Selanjutnya itu peta perkembangan publikasi penelitian berdasarkan penulis atau CO authorship. Bisa dilihat di tabelnya. Caranya adalah setelah keluar dari dataset lalu simpan file dalam berbentuk QRIS atau Research Information System dengan menggunakan metadata Publish of Paris. Langkah selanjutnya ialah menganalisis database menggunakan aplikasi PostViewer dengan memilih opsi Data Created a Map based on bibliographic data. Metode yang digunakan ini berfungsi untuk menghitung dataset adalah full counting dengan tujuan perhitungan yang dilakukan apa adanya sesuai peneliti yang penuh dan pernah mengambil topik tersebut pada penelitian sebelumnya. Bisa dilihat gambarnya. Untuk selanjutnya adalah peta perkembangan publikasi penelitian berdasarkan kata kunci atau co-occurrence. Setelah database disimpan dalam bentuk Research Information System dengan menggunakan metadata Publish of Paris, langkah selanjutnya ialah database dianalisis dengan menggunakan aplikasi PostViewer dengan memilih opsi Data Created a Map based of the text data. Bidang dari term atau istilah ini diekstrak berdasarkan judul dan abstrak, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung database adalah full counting dengan tujuan memperhitungkan beberapa informasi yang pernah dilakukan. Jumlah minimal kemunculan pada suatu istilah adalah sebanyak 16 item dokumen, sehingga menjadikan total dokumennya itu dari 200 adalah 148 dokumen yang memiliki hubungan occurrence. Berdasarkan kata kunci ini kita bisa lihat ada di sebelah kiri itu adalah terdiri dari nodes. Jaringan bibliografi yang terdiri dari node atau berupa bulatan ini mempresentasikan kata kunci, sedangkan yang sebelah kanan atau edge atau simpulan ini mempresentasikan hubungan antara pasangan node. Pemetaan atau pengklaseran pada analisis bibliometrik ini intinya itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Bisa juga digunakan untuk memperoleh gambaran secara detail dan rinci dari suatu struktur sebuah jaringan bibliometrik itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang adalah melakukan analisis pada bibliometrik dengan menggunakan destinasi visualization atau visualisasi kerapatan. Dari hasil visualisasi ini yang ditunjukkan gambar di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat wilayah yang padat memiliki kerapatan tertinggi dan pada node-node tertentunya tingkat kejenuhan dan identifikasi pada banyaknya kata kunci ditandai dengan warna kuning yang memiliki arti bahwa wilayah tersebut merupakan topik yang banyak diteliti dan terindeks di Google Scholar. Misalnya ada kata kunci effort of price and product quality on customer purchase decision. Sedangkan node-node yang ditandai dengan warna gelap mengidentifikasi bahwa topik-topik tersebut masih belum banyak diteliti. Hal tersebut dapat menumbuhkan peluang untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan riset dengan topik-topik tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian ini akan menjelaskan kesimpulan umum yang didapatkan dari hasil penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penelitian tentang pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian paling banyak itu pada tahun 2015 sebanyak 38 dokumen, dan di tahun 2021 dan 2022 jumlah artikel yang dipublikasi terendah yaitu 1 dokumen. Penelitian yang paling banyak dicari dan dapat dianalisis dalam bibliometrik dengan menggunakan kata kunci pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dapat dilihat ada consumer study yang ditandai dengan adanya warna-warna kuning menyala. Sedangkan yang warnanya
kuning tidak terang atau sedikit terang, itu penelitiannya masih sedikit, yaitu antara lain faktor research online review, customer social media, green product, consumer behavior, dan process. Demikian maka terbukalah peluang untuk riset yang terbarukan untuk mengambilkan kata kunci yang belum dianalisis itu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya ucapkan maaf. Selamat pagi.